Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak auditor HACCP dan penyuluhan perikanan datang berkunjung ke unit pengolahan perikanan Ibu untuk memberikan penyuluhan tentang persyaratan HACCP di unit pengolahan ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, HACCP itu apa ya? HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan oleh suatu unit budidaya, contohnya yaitu unit pengolahan perikanan. Kalau begitu saya mohon untuk Ibu agar menjelaskan apa saja persyaratan HACCP untuk unit saya dan teman-teman saya, Ibu. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Sebelum HACCP memiliki prinsip, ada 7 prinsip HACCP, yaitu yang pertama analisis bahaya. Hazard adalah suatu kondisi atau faktor sebuah produk baik secara biologis, kimia, maupun fisik yang dapat merugikan konsumen. Bagaimana cara menganalisis dan mencegahnya ya Bu? Ada 3 aspek untuk menganalisanya, yaitu aspek keamanan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Aspek keamanan atau food safety terbagi menjadi 3 kategori, yaitu biologi, kimia, dan fisik. Sedangkan aspek kesehatan yaitu kondisi kualitas dari suatu produk akibat terkontaminasi dari faktor-faktor biologis, kimia, dan fisika, sehingga mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi merupakan tindakan-tindakan tidak legal atau kecurangan yang sengaja ditimbulkan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen secara ekonomi. Dan upaya pencegahannya yang bisa dilakukan yaitu dengan aspek biologis seperti pengendalian suhu atau waktu, pemanasan dan pemasakan, pendinginan dan pembekuan, dan masih banyak lagi. Aspek kimia seperti pengendalian sumber produksi dan pelabelan, dan aspek fisika seperti pengendalian sumber produksi dan lingkungan. Prinsip yang kedua adalah identifikasi critical control, yaitu suatu titik atau produser di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya dapat dicegah, dihilangkan atau dikurangi sampai batas diterima. Prinsip yang ketiga adalah penetapan batas kritis atau sering juga disebut V sama dengan critical limit, merupakan suatu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap tindakan pencegahan CCP. Kriteria yang digunakan adalah waktu, suhu, bahan pengawet, kandungan air, pH, kadar garam, berat tuntas, dan isi kemasan. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip keempat adalah penetapan prosedur pemantauan atau monitoring, yang artinya tindakan yang terencana dan berurut dari suatu observasi atau pengukuran yang mengetahui apakah CCP dalam kontrol dan menghasilkan catatan yang akurat untuk verifikasi. Oleh karena itu, di dalam prosedur pemantauan harus ditetapkan seperti apa saja yang harus dipantau, cara pemantauannya, waktu dan frekuensi pemantauan, siapa yang melakukan pemantauan, dan yang terakhir, di mana melakukan pemantauan tersebut. Prinsip yang kelima adalah penetapan tindakan dan koreksi, yaitu prosedur yang harus diikuti ketika suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi untuk memenuhi batas kritis. Prinsip yang keenam adalah penetapan sistem pencatatan yang berfungsi untuk memudahkan pemeriksaan dokumen tidak koreksi, menawarkan kemampuan. Dan prinsip ketujuh adalah penetapan prosedur verifikasi, yang artinya suatu sistem pemeriksaan oleh pihak yang berkompeten untuk menentukan efektif tindaknya suatu rencana penerapan HACCP. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ibu Nela. Saya kurang mengerti dalam penjelasan prinsip kelima. Apakah tujuan tindakan koreksi itu, Ibu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nurhamida. Tujuan tindakan koreksi itu adalah yang pertama untuk mengoreksi dan menghilangkan penyebab penyimpangan dan mengembalikan kontrol proses. Yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi produk yang dihasilkan selama proses yang menyimpang dan menentukan di posisinya. Oh iya Ibu, kalau bisa saya tahu apa penerapan prinsip-prinsip HACCP itu?
Ya, memang ada beberapa prinsip penerapan HACCP, yaitu pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, identifikasi rencana penggunaan, penyusunan bagan alir, konfirmasi bagan alir di lapangan, pencatatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap tahapan, pengadaan suatu analisa bahaya, penentuan TKK atau CCP, penentuan batas-batas krisis, penyusunan sistem untuk setiap TKK, penempatan tindakan perbaikan, penetapan produser, verifikasi, dan penetapan dokumentasi dan pencatatan. Saya mau bertanya juga Ibu, dari sebuah jasa audit HACCP atau lembaga sertifikasi HACCP independen, siapa saja yang wajib mengimplementasikan HACCP? Semua organisasi pastinya berperan penting. Mengapa? Karena sebuah pendekatan struktur keamanan pangan menggunakan standar HACCP sebagai alat atau instrumen manajemen yang membantu perusahaan dan organisasi menunjukkan komitmen pangan kepada seluruh pemangku kepentingan dan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dipenuhi. Siap Ibu, kalau boleh saya tahu apa manfaat dari sertifikasi HACCP? Sertifikasi dan penilaian HACCP membantu menunjukkan keamanan, menghadapi bahaya dan risiko penting. Nah, dengan lulus audit sertifikasi HACCP tersebut, maka akan percaya diri, terjamin, serta memiliki nilai dalam menghadapi persaingan bebas. Dalam persyaratan penerbitan sertifikat penerapan HACCP, apakah ada aturan dalam ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, betul Ibu. Layanan sebagai pelaksana dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu yang diatur dalam beberapa acuan, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 19/Main/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta nilai tambah hasil perikanan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 19/MEN/2010 tentang tata kerja unit pelaksana karantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan. Yang keempat, selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 25/MEN tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang kelima, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 052A/MEN/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Yang keenam, CAC/RCP 1969/Rev 4/2003 General Principle of Food Hygiene. Ketujuh, SNI 19/1901/2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan. Dan yang terakhir yaitu Permen KP nomor 51 tahun 2018. Saya juga akan menjelaskan prosedur pelayanan sertifikasi HACCP, yaitu yang pertama tindakan perbaikan oleh unit pengolahan ikan atau UPI. Yang kedua, verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu, yaitu UPT KIPM. Yang ketiga, verifikasi kegiatan inspeksi oleh Pusat Pengendalian Mutu. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil tindakan perbaikan. Setelah mengikuti semua prosedur ini, maka unit usaha pengolahan milik Ibu akan memiliki sertifikat HACCP. Dan saya harapkan untuk sekarang kita menyusun semua keperluan penyusunan HACCP usaha milik Ibu sekalian agar segera memilikinya, dan saya akan membantu Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Baik, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya ini penyuluhan dari kami. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.